Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Nurrehan, kelas Zaga IC, mata kuliah Fikih Muamalah, dan dosen pengampu Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG. Pada video ini saya akan menyampaikan jawaban tugas UTS Fikih Muamalah. Yang pertama adalah, apa itu definisi fikih? Secara bahasa atau etimologi, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu, yang berarti memahami secara mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah atau praktis, yang diambil dari dalil-dalil tafsili seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Selanjutnya adalah definisi fikih muamalah. Secara bahasa, muamalah berarti saling berinteraksi atau saling hubungan. Secara istilah, fikih muamalah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan perikatan seperti jual beli, sewa atau utang piutang, kerjasama dan transaksi lainnya. Yang seterusnya adalah macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Yang pertama adalah muamalah madiyah atau kebendaan. Contohnya jual beli atau bai', terus ada sewa menyewa atau ujarah, ada bagi hasil atau mudharabah atau kerjasama usaha musyarakah, dan ada gade atau bisa disebut dengan rohan. Selanjutnya adalah muamalah adabiyah, etika atau tata krama. Contohnya salam, amanah, larangan menipu, kejujuran dalam transaksi, etika perdagangan. Selanjutnya adalah muamalah ijtimaiyah atau sosial. Contohnya tolong menolong, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya ada juga muamalah qadhaiyah atau peradilan dan sengketa. Contohnya hukum persaksian, penyelesaian sengketa ekonomi, arbitrase atau tahkim. Selanjutnya ada juga muamalah siyasiyah atau ekonomi pemerintahan. Contohnya pengaturan pasar oleh negara, kebijakan zakat dan baitul mal. Selanjutnya prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama ada tauhid atau robbaniyah. Rob artinya bersumber dari Allah. Secara istilah, semua transaksi harus dilandasi nilai ketuhanan dan mengikuti aturan Allah. Dasar hukum terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 97. Dan dasar hukum dari hadis, ada hadis yang mengatakan pedagang yang jujur akan bersama para nabi. Keterkaitan Al-Quran dan As-Sunnah. Transaksi muamalah tidak hanya mencari keuntungan dunia, tetapi juga ridha Allah. Contohnya jual beli yang jujur, tidak menipu dan tidak menyembunyikan cacat barang. Prinsip yang kedua adalah al-adalah atau keadilan. Adil berarti seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Secara istilah, muamalah wajib menjaga keadilan, tidak merugikan salah satu pihak. Dasar hukumnya terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 90. Keterkaitan Islam melarang keterkaitan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam melarang monopoli penipuan dan kezaliman dalam transaksi. Contoh dalam kasus ini, menimbang barang dengan jujur, tidak menaikkan harga secara zalim. Prinsip yang seterusnya adalah ada insaniyah atau kemanusiaan. Secara bahasa, dari insan berarti manusia. Secara istilah, muamalah harus menjaga martabat manusia dan menghindari eksploitasi. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Keterkaitan Al-Quran dan As-Sunnah. Interaksi ekonomi harus saling menguntungkan dan menghormati hak manusia. Contohnya tidak menindas pekerja, transaksi tolong-menolong seperti qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga. Yang keempat ada kebebasan atau huriyah. Seperti yang saya sebutkan tadi, secara bahasa huriyah berarti kebebasan. Secara istilah, setiap pihak bebas melakukan akad selama tidak bertentangan dengan syariat. Dasar hukumnya Quran surat Al-Baqarah
ayat 256. Keterkaitan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kasus ini, transaksi harus dilakukan dengan kerelaan atau taroddi. Contohnya, akad jual beli yang dilakukan tanpa paksaan dengan persetujuan kedua pihak. Yang kelima, adamul gharar wal riba, yang artinya menghindari ketidakjelasan dan riba. Secara istilah, Islam melarang transaksi yang mendukung ketidakpastian atau gharar dan bunga yang batil. Dasar hukumnya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Keterkaitan Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap akad harus jelas, transparan, dan tidak mengandung eksploitasi. Contohnya, larangan jual beli yang tidak jelas, larangan riba pada pinjaman, penggunaan akad syariah seperti murabahah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.